Danau Lipan, kisah dari Kalimantan Timur. Jauh di pedalaman Rimba, Kalimantan Timur, tersembunyi sebuah desa yang elok dan makmur. Rumah-rumah kayu berukir berdiri kokoh di tepi sungai yang jernih, dikelilingi hijaunya hutan tropis yang tak terjamah. Penduduk desa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Dianugerahi hasil bumi yang melimpah ruah. Mereka adalah masyarakat yang sangat menghargai adat istiadat, memegang teguh ajaran leluhur, serta senantiasa menjaga keseimbangan alam. Setiap ritual dihormati, setiap pohon dianggap keramat, dan setiap aliran air dijaga kesuciannya. Namun, roda waktu terus berputar, membawa perubahan yang tak terelakkan. Generasi muda mulai tumbuh dengan pikiran-pikiran baru, cenderung melupakan akar budaya mereka. Desir angin perubahan menghembuskan hawa ketidakacuhan terhadap tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Mereka mulai menebang pohon-pohon besar di hutan tanpa perhitungan, hanya demi memenuhi nafsu sesaat. Sungai yang dulu jernih kini tercemar oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan, mengganggu kehidupan biota air. Bahkan, acara-acara penghormatan roh leluhur yang sakral pun mulai ditinggalkan dan dianggap sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Para tokoh adat dan sesepuh desa tak henti-hentinya memperingatkan. Hentikan perbuatan kalian, anak-anakku, seru seorang tetua dengan suara bergetar. Jika kita terus melanggar sumpah leluhur dan merusak alam, bencana besar pasti akan menimpa desa kita. Namun, peringatan tulus itu hanya dianggap angin lalu. Tawa sinis dan tatapan meremehkan adalah satu-satunya jawaban yang diterima para penjaga tradisi. Mereka terlalu terlena dengan kemudahan dan melupakan kearifan masa lalu. Tak lama berselang, janji bencana itu pun menjadi kenyataan. Di suatu malam yang gelap gulita, ketika bulan sabi bersembunyi di balik awan tebal, tanah desa mulai bergetar. Ribuan makhluk mistis berwujud lipan raksasa, dengan cakar tajam dan racun mematikan, tiba-tiba muncul dari kedalaman hutan. Mata mereka merah menyala, memancarkan kemarahan yang tak terhingga. Makhluk-makhluk penjaga hutan yang murka itu menyerbu desa dengan beringas, menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Penduduk desa panik, berteriak ketakutan, dan berlarian menyelamatkan diri. Namun, amukan lipan raksasa terlalu dahsyat untuk dihindari. Hampir seluruh penduduk desa tewas mengenaskan, terkubur di bawah runtuhan dan gigitan beracun. Di tengah kengerian itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Hanya satu anak yang selamat dari malapetaka dahsyat tersebut. Ia adalah seorang anak yang selalu rajin mematuhi nasihat para tetua. Tak pernah alpa dalam menjaga adat istiadat, dan sangat menyayangi alam. Anak itu, dengan hati yang hancur namun penuh keyakinan, berhasil lolos dari amukan lipan. Dengan langkah gontai, anak tersebut menuju ke tengah hutan, tepat di lokasi bekas desanya yang kini rata dengan tanah. Ia menancapkan sebatang bibit pohon kecil ke bumi yang sunyi, sambil menundukkan kepala dan memanjatkan doa tulus. Ia memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan meminta ampun atas dosa-dosa kaumnya. Seiring dengan doanya yang khusyuk, tanah di sekelilingnya mulai bergetar hebat. Perlahan tapi pasti, bumi itu ambles ke bawah, membentuk sebuah cekungan besar. Air yang bersumber dari mata air bawah tanah dan hujan pun segera mengisi cekungan itu.
Dalam waktu singkat, terbentuklah sebuah danau yang tenang, luas, dan sangat dalam. Permukaannya memantulkan bayangan langit, seolah menjadi cermin bagi kearifan yang hilang. Danau itulah yang kini dikenal sebagai Danau Lipan. Sebuah pengingat abadi akan pentingnya menjaga warisan leluhur dan melestarikan alam. Ia menjadi saksi bisu atas kemakmuran yang direnggut dan bencana yang datang karena kelalaian manusia.